Satapri Mure Mulya Ngara cucur ladalan sarto anarimo ing pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum menurut hukum adat suku Tengger. Dengan anggota yang pertama Yuanita Kisma, yang kedua Clarissa Puspa Nabila Putri, yang ketiga Maharani Khalila, dan yang terakhir Rahmalia Fatarani. Poin-poin yang akan dibahas pada pembahasan kali ini, yang pertama adalah kriteria dewasa menurut hukum adat Tengger. Yang kedua, dasar kriteria kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum menurut hukum adat suku Tengger. Yang ketiga, akibat hukumnya apabila perbuatan hukum itu dilakukan oleh orang yang tidak cakap. Yang pertama, kriteria dewasa menurut hukum adat Tengger. Hukum adat menetapkan seseorang telah dewasa dan cakap untuk bertindak. Biasanya orang dianggap dewasa setelah menikah atau meninggalkan rumah keluarga, bisa dengan mencar, memasuki suatu ruangan tersendiri dalam rumah keluarga, dan mulai hidup mandiri. Batas dewasa seringkali diukur menurut keadaan yang ada dan bersifat faktual. Masyarakat Tengger mempunyai pendirian alim terhadap moral perkawinan. Poligami dan perceraian tidak pernah terjadi di sekitar masyarakat Tengger. Perkawinan di bawah umur juga jarang terjadi. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, putra-putri masyarakat Tengger melaksanakan perkawinan sesudah mencapai usia yang cukup matang untuk berumah tangga, yaitu harus sudah siap bisa mandiri dan rata-rata sudah berumur lebih dari 20 tahun bagi pria dan lebih dari 17 tahun bagi putri. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ada kelonggaran bagi putra-putri masyarakat Tengger untuk berumah tangga pada usia yang lebih muda. Meskipun sekarang perkawinan masyarakat Tengger telah berasaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam praktiknya pengaruh adat dan tradisi masih sangat menentukan, yaitu dalam upacara-upacara adat luhur yang sangat ketat. Adat tradisional masyarakat Tengger sangat mendukung dan selalu melaksanakan perkawinan sesuai dengan yang diundangkan pada Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan malahan dalam pelaksanaan perkawinan menurut adat sudah dilaksanakan di atas umur 16 tahun bagi pihak wanita dan 19 tahun bagi pihak pria. Lalu mereka masyarakat Tengger dalam melaksanakan perkawinan anaknya, bagi orang tua secara adat tradisional telah melihat kedewasaan anaknya di atas usia yang diperkenakan. Selanjutnya orang tua berkonsultasi kepada dukun adat sebagai sesepuh yang dapat memberikan pendapat mengenai terlaksananya perkawinan dan sesuai serta diizinkan berdasarkan undang-undang perkawinan. Setelah semuanya persyaratan dipenuhi dan juga dipatuhi sesuai adat tradisional yang menjadi panutan, maka oleh dukun adat ditentukan hari pelaksanaannya, baik mengenai upacara adat yang harus diikuti dan juga dilakukan, maupun untuk mendapatkan surat nikah ke pencatatan sipil. Lalu yang kedua adalah dasar kriteria kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum menurut hukum adat suku Tengger. Pada dasarnya, hukum adat menyatakan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat apabila seseorang sudah kuat gawe atau mampu untuk bekerja secara mandiri, cakap mengurus harta benda serta keperluannya sendiri, serta cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Sebagai petani, orang Tengger akan serba repot jika tidak memiliki tubuh yang sehat secara jasmani dan juga rohani. Kegiatan berladang membutuhkan tubuh yang sehat. Dengan kesehatan yang prima, kegiatan berladang tidak akan terganggu. Hal ini juga berarti panen akan lancar sehingga kebutuhan hidup yang lain dalam walima itu dapat tercukupi. Sehat secara rohani menurut orang Tengger juga terkait dengan aspek kedewasaan.
mental orang Tengger untuk tidak menjual ladangnya kepada orang luar, juga untuk menjaga kerukunan keluarga dan antar tetangga, misalnya menjadi bagian dari penilaian terhadap kesehatan rohani. Ada 3 tahap penting siklus kehidupan menurut pandangan masyarakat Tengger, yakni 1. Umur 0 sampai 21 wanita atau 27 pria dengan lambang Brahmachari, yaitu masa yang tepat untuk pendidikan. 2. Usia 21 wanita atau 27 pria sampai 60 tahun dengan lambang Gerhasta, masa yang tepat untuk membangun rumah dan mandiri. Ketiga, 60 tahun ke atas dengan lambang Biksuka, membangun diri sebagai manusia usia lanjut untuk lebih mementingkan masa akhir hidupnya. Adat dan tradisi Tengger mengajarkan bahwa pemenuhan walimah tersebut bukan hanya tanggung jawab suami, laki-laki. Meskipun suami adalah kepala rumah tangga, tapi juga tanggung jawab istri, perempuan. Pada seorang laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan dituntut mengabdi secara total kepada kepentingan keluarga untuk memenuhi walimah tersebut. Baik laki-laki maupun perempuan dituntut memiliki 3 kemampuan, yaitu mengayani, mengayomi, dan mengayomi. Masyarakat Tengger sebagai masyarakat agraris mempunyai naluri yang kuat untuk selalu bekerja sama secara kolektif. Masyarakat Tengger adalah masyarakat dengan ikatan norma, adat, dan budaya yang diwarisi serta dipertahankan secara turun-menurun. Ketaatan yang tinggi terhadap adat istiadat, norma, dan nilai-nilai sosio-kultural yang dianut merupakan salah satu kunci terpeliharanya nilai-nilai budaya ketenggeran yang menjunjung tinggi keharmonisan dalam kehidupan sosial. Masyarakat Tengger sampai saat ini dikenal sebagai komunitas yang serta kuat mempertahankan nilai-nilai sosial budaya yang dimilikinya. Meskipun harus diakui bahwa tidak ada satupun budaya yang terhindar dari hukum perubahan yang cakupannya bersifat universal. Kebudayaan Tengger relatif mampu mempertahankan kelestarian dan karakteristik budaya yang dimilikinya. Pada umumnya orang Tengger mempunyai pendirian yang alim terhadap moral perkawinan tersebut. Poligami dan perceraian tidak pernah terjadi. Perkawinan di bawah umur juga jarang terjadi. Kasus perceraian di Tengger bukan karena masalah internal keluarga, melainkan masalah eksternal. Seorang istri menggugat cerai karena malu oleh ulah sang suami yang korup. Poligami dan perceraian dihindari oleh orang Tengger karena kedua hal tersebut dianggap mengganggu walimah. Poligami dan perceraian dianggap merugikan meskipun perempuan Tengger memiliki kemandirian hidup, tidak bergantung pada kaum lelaki untuk memenuhi hidupnya. Kasus perkelahian juga jarang, bahkan tidak bisa dikatakan tidak pernah terjadi di kalangan orang Tengger. Akibat dari ketidakcakapan, perjanjian yang bersangkutan dapat dituntut pembatalannya oleh pihak si tidak cakap, baik melalui wakilnya atau dirinya sendiri sesudah ia menjadi dewasa. Akibat dari ketidakwenangan bertindak adalah perjanjian itu batal demi hukum, mendapatkan sanksi sesuai dengan norma hukum adat yang ada, serta jika ada penyimpangan hubungan laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan hamil, maka pelaku akan dikenakan sanksi bersih desa, yaitu berupa selamatan bersih desa. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you.